Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. وعلى ما ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشايخنا وأساتذتنا ومصنف هذا الكتاب الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وببركاتهم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita malam hari ini dapat bertemu kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Terakhir kita membahas kajian tafsir surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah secara garis besar bisa dikatakan terbagi dalam dua tema besar, yaitu tentang Allah dan kepada Allah. Kenapa disebut tentang Allah? Nah, kalau kita lihat dan baca surah Al-Fatihah, dari awal basmalah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ke ayat keempatnya, Maliki Yaumiddin, itu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kita sebut di awal segala urusan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga yang namanya itu Allah disifati dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serta juga Allah itu Tuhan semesta alam dan juga penguasa pada hari kiamat kelak nanti. Nah, itu udah kita bahas terkait sifat-sifat Allah pada kajian kita sebelumnya. Maka pada malam hari ini kita akan masuk ke bagian keduanya, yaitu tentang kepada Allahnya. Nah, kenapa saya sebut kepada Allah? Karena kita pada malam hari ini tidak membahas lagi tentang sifat Allahnya, tapi kita mulai membaca atau membahas secara langsung bagaimana dialog kita kepada Allah. Nah, karena ada dialog nantinya dalam surah Al-Fatihah ini antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, pola surah Al-Fatihah ini juga menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita mengenal Allah, baru kita pantas untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke tafsir ayatnya. Kita masuk ke ayat kelima, ya, lanjutan dari kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tafsirnya, aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Wa natlubu al-ma'unah 'alal ibadati wa ghairiha. Ya, sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya itu hanya kepadamu, ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, sekarang coba kita sama-sama perhatikan susunan ayat ini. Dalam gramatikal bahasa Arab, ya, atau yang teman-teman belajar nahwu dan shorof, susunan normalnya itu kan biasanya terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Nah, harusnya normalnya bacaannya itu na'buduka atau na'budu iyaka. Fi'il, fa'il, maf'ul tadi ya, atau subjek, predikat, objek. Tapi dalam ayat ini, dalam surah Al-Fatihah, susunannya itu menjadi iyaka na'budu. Ya, objeknya duluan, maf'ulnya duluan. Dengan arti engkaulah yang kami sembah. Ya. Nah, dalam ilmu balaghah ini disebut taqdimul maf'ul tadi, mendahulukan objek tadi. Dan ini mengandung makna pengkhususan. Sebagaimana yang disinggung atau tadi sudah dijelaskan dalam tafsir Jalalain, ya, ditafsirkan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aina khussuka bil ibadah. Ya, artinya kami khususkan kepada engkau dalam beribadah ini tadi. Min tauhidin, baik itu dalam tauhid, wa ghairihi ataupun ibadah yang lainnya. Nah, artinya apa? Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Ya. Bukan berhala,
bukan harta, bukan jabatan, dan lain sebagainya. Tapi iyyaka na'budu tadi, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, sekarang apa sih ibadah itu? Ya kan? Ibadah itu apa? Ibadah itu nggak cuma sekedar kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, dan haji. Ya, itu yang wajibnya. Tapi ibadah itu macam-macam bentuknya. Ya, simpelnya sebenarnya ibadah itu ialah ma yuhibbuhu wa yarda. Sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Itu namanya ibadah. Baik berupa min qaulin, ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, zahiran wa batinan, baik itu yang secara nampak ibadahnya, ya, ataupun secara tersembunyi. Ya, kalau yang nampak contohnya apa? Seperti sholat, ya kan nampak. Ya, sedekah, zakat, nampak. Nah, terus kalau yang batinan, secara tersembunyi, salah satunya ialah bentuk niat. Nah, niat itu juga cabang dari ibadah, bagian dari ibadah. Niat yang ikhlas, berbuat baik, ya, dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu gak cuma secara zahir, tapi ada yang batin. Gak cuma secara qaul tadi ucapan, tapi juga ada secara fi'il, perbuatan, tindakan. Ya, macam-macam. Nah, sekarang ayat ini tadi dilanjutkan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi, dalam tafsir Jalalain juga di sini disebutkan alal ibadati wa ghairiha. Ya, natlubul ma'unah alal ibadati wa ghairiha. Kami memohon pertolongan kepada engkau, kepada Allah, dalam hal ibadah, khususnya, wa ghairiha, dan lain-lain. Nah, sekarang yang menarik ya, kenapa ibadah disebut lebih dahulu, baru minta pertolongan. Iyyaka na'budu, kita mengucapkan kita beribadah terlebih dahulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru kita meminta pertolongan. Nah, di sini dijelaskan, kata para ulama, ya, penyebabnya atau kenapa tadi ya? Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Sedangkan minta tolong, pertolongan itu hak kita yang kita minta kepada Allah. Nah, ini mengajarkan bahwa dahulukan dulu kewajiban, baru minta pertolongan. Ya, baru minta sesuatu. Atau misalkan contohnya dalam hal duniawi. Ya, kita sering temui misalkan orang itu kerja dulu, melaksanakan kewajiban, baru dapat imbalan, ya kan? Atau orang-orang yang berbuat baik terlebih dahulu ya, berbuat baik, terus baru minta sesuatu. Nah, itu salah satu pola, atau dalam hal duniawi aja seperti itu. Ya, apalagi bentuk kita sebagai seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan dulu ibadah, laksanakan dulu kewajiban, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu ya, ketika kita misalkan lagi dalam musibah atau dapat ujian, cobaan dan lain sebagainya, apa kata Allah dalam Quran? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, Allah malah nyuruhnya ibadah dulu, ya, sabar dulu, ibadah dulu, salat dulu. Ya, baru minta tolong, baru minta. Nah, juga kita lanjutkan. Nah, ayat ini tadi, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini itu satu paket. Ya. Ibadah wasta'in tadi, nasta'in, minta pertolongan. Ini satu paket. Ya, kenapa? Ketika kita gak bisa beribadah dengan benar, kita tidak bisa melaksanakan ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan ini yang paling utama turun atau datang ketika kita beribadah. Nah, karena itu setiap sholat, setiap rakaat bahkan ya, kita selalu mengucapkan ayat ini minimal sehari itu 17 kali. Sebagai bentuk pengingat kita bahwa ya kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini juga selaras dengan pesan Nabi Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, "Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah." Ya, kalau mau minta ke Allah. Kalau mau minta pertolongan, minta tolong ke Allah. Nah, maka dari ayat ini, begitupun juga hadis barusan, mengajarkan kita bahwa Allah dulu, baru sebab-sebab yang lain. Ya, bukan berarti kita nggak dibolehin berusaha atau minta bantuan kepada manusia, enggak. Tapi ini masalah perihal hati. Bagaimana kita tetap
bergantungnya, niatnya, ya ta'alluqnya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan usaha ataupun tadi sebab-sebab dari manusia, yaitu hanya sebab-sebab yang Allah berikan, yang Allah tetapkan. Sekarang kita lanjut ke ayat setelahnya. Ya, ini kita agak cepat aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ay arsyidna ilaihi. Nah, setelah kita membahas di ayat sebelumnya tadi terkait ibadah dan juga permohonan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya itu langsung berisi tentang permintaan yang paling dasar. Permintaan yang paling utama yang harus kita minta, yaitu kita minta petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, sebagaimana dalam tafsir Jalalain tadi, arsyidna ilaihi. Bimbinglah kami ke jalan itu tadi, jalan yang lurus. Nah, mungkin ada sebagian kita yang nanya, loh kok kita kan udah Islam, kenapa masih harus minta petunjuk? Ya, karena umumnya ya, biasanya kan hidayah itu lumrahnya digunakan istilah orang yang belum mendapatkan petunjuk itu orang yang nonis biasanya. Kita doakan semoga dia dapat petunjuk, semoga dia daya biar masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, terus kalau yang udah Islam ini apakah tetap minta hidayah? Apakah tetap minta petunjuk juga? Nah, petunjuk atau hidayah itu ada tingkatannya, ya, ada macam-macamnya. Ada yang pertama hidayatul irsyad. Hidayah, petunjuk berupa irsyad. Ya, berupa penjelasan petunjuk mana sesuatu itu yang baik dan mana sesuatu itu yang salah. Nah, ini kita udah dapat. Ya, kita udah tahu ketika kita udah Islam, kita tahu, oh ini ajaran atau agama yang benar. Oh ini yang salah. Nah, kita udah dapat hidayah tersebut, hidayatul irsyad. Tapi ada juga yang kedua, hidayatul taufiq wassabat. Ya, petunjuk hidayah berupa kekuatan hati agar kita itu dapat istiqomah. Ya, istiqomah dari hidayah yang awal tadi sampai akhir hayat. Nah, ini namanya hidayatul taufik. Yang kedua inilah yang kita minta terus-menerus. Yang kita mohon, kita doa. Ya. Karena kita tahu ya, hati itu kan mudah berbolak-balik. Ya, gampang bagi Allah membalikkan hati orang. Termasuk kita. Bisa jadi hari ini rajin ibadah, besoknya malas. Bisa jadi hari ini rajin sedekah, besoknya mikir-mikir ya keluar uang buat sedekah. Ya, begitu hidayah. Makanya hidayah ini bukan cuma sekali terus selesai, tapi harus terus dijaga dan dimohon ya, dimintakan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapat petunjuk di hatinya. Nah, ada orang yang biasanya rajin sholat. Mungkin dia rajin sholat, tapi hatinya keras. Gampang ngata-ngatain orang, gampang nyakitin orang. Atau ada juga orang yang hafal Quran, rajin baca Quran, tapi hidupnya malah jauh atau akhlaknya itu jauh dari Quran. Ya, kalau bahasa Gen Z sekarang itu akhlakless ya. Nah, ini semua tanda bahwa hidayah itu bukan cuma sekedar ilmu di kepala, tapi sesuatu yang harus terus dijaga di dalam hati juga. Nah, karena itu jangan pernah kita merasa cukup soleh, ya cukup beribadah pada hari ini saja. Lalu kita harus tetap minta, berdoa kepada Allah agar diberikan ihdinas siratal mustaqim tadi, diberikan hidayah kepada Allah. Ayat setelahnya kita lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bil hidayah. Nah, kalau dalam tafsir Jalalainnya disebutkan ghairil maghdubi alaihim wa hum al-yahud wala ghairu ad-dhalin wa hum an-nasara. Nah, ayat terakhir ini penutup dari surah Al-Fatihah menjelaskan lebih detail, lebih rinci. Ya, yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa sebenarnya yang kita minta? Jalan seperti apa sih yang kita minta yang lurus itu? Nah, maka kata dalam tafsir Jalalain disebutkan, yang dimaksud ialah jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat. Alladzina an'amta alaihim bil hidayah, yaitu nikmatnya berupa dengan hidayah, bentuknya hidayah. Nah, terus siapa aja yang mendapatkan siratal ladzina an'amta alaihim ini? Yang jalannya lurus ini siapa aja?
Nah, dalam Al-Quran di surah lain, di ayat yang lain itu disebutkan, ya wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang diberikan nikmat tadi, anugerah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa aja? Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, ya para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, ini ya role model atau orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi. Nah, maka orang-orang ini atau jalan yang lurus ini yaitu punya teladan yang jelas, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, tadi orang-orang saleh, ya. Jelas orang-orangnya. Nah, maka ayat ini juga menegaskan dua jalan yang harus kita hindari. Ya, tadi kita mintanya siratal mustaqim, ya kan? Jalan seperti apa? Oh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada juga jalan yang kita hindari, ya, yang kita minta dijauhi. Ya, kita minta na'udzubillah gitu ya. Kita dihindari dari jalan tersebut. Ya, ada dua ternyata, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya, yang pertama ialah ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa al-maghdubi 'alaihim ini? Wahum al-yahudu, yaitu kaum Yahudi. Waladhdallin, kemudian ada juga yang kedua, jalan yang dimurkai Allah, dan juga jalan yang dhalin, orang-orang yang sesat. Nah, siapa yang sesat ini? Yaitu kaum Nasrani. Ya, kaum Nasrani. Pertanyaannya kenapa? Ya, kaum Yahudi itu disebut kaum yang maghdubi 'alaihim, kaum yang dimurkai Allah. Nah, karena kaum Yahudi ini secara umum mereka itu digambarkan sebagai kaum yang mereka tuh tahu kebenaran, ya, tapi nggak mau mengamalkannya. Ya, mereka tahu, mereka punya ilmu, tapi hawa nafsunya itu lebih besar, kesombongannya itu lebih besar, sehingga menghalangi mereka buat patuh atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh tahu sebenarnya, tapi ya nggak mau aja gitu nurut. Ya, nggak mau aja. Nah, sedangkan kaum Nasrani, ya tadi yang digambarkan sebagai kaum yang apa tadi namanya, waladhdallin, kaum yang tersesat. Kenapa disebutkan kaum tersesat? Nah, kaum Nasrani ini kaum yang sebenarnya mereka tuh rajin, semangat beribadah, ya. Tapi sayangnya mereka itu beribadahnya tanpa berlandaskan ilmu yang benar, sehingga mereka disebut tersesat, jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Ya, sebagaimana, ya mohon maaf ya, yang sebagaimana kita tahu, ya orang Nasrani itu kan percaya sama Allah, ya mereka tahu, tapi karena ibadahnya, karena ilmunya salah, ya atau tadi melenceng, tersesat dan lain sebagainya, sehingga ya banyak ajaran-ajaran yang melenceng dari jalan yang lurus tadi. Ya, kita percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu ya Ahad gitu ya. Mereka juga percaya Allah itu sebagai Tuhan. Tapi kan ternyata ada Tuhan yang lain, ya ada Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya aja. Oleh karenanya, ya kalau kita lihat dua contoh kaum tadi, Yahudi dan Nasrani, satu punya ilmu tapi nggak mau patuh dan ibadah, dan yang satunya tadi dia beribadah tapi tanpa landasan ilmu yang benar. Nah, dalam tafsir ini juga ya ditutup dengan penjelasan ayat atau satu catatan penting tadi, bahwa penyebutan dua kelompok Yahudi dan Nasrani ya ini punya nuktah, ya. Kalau tadi teks di tafsir Jalalainnya, wa nuqtatul badli ifadah annal muhtadina laisu yahuda wala nasara. Ya, mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, nuktahnya atau hikmahnya untuk menegaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bukan orang yang kaum Yahudi dan Nasrani, orang yang seperti
kaum Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, dan bukan pula seperti kaum Nasrani, orang yang beramal tapi tidak punya ilmu. Nah, ini pelajaran yang paling penting ya dari ayat ini, yang jadi pelajaran buat kita semua bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang menyatukan antara ilmu dan amal. Punya ilmu tapi nggak diamalin, sia-sia ilmunya. Ya. Dan itu jalan yang dimurkai Allah tadi, al-maghdubi alaihim tadi. Terus sebaliknya, rajin beramal, rajin beribadah, tapi dasar ilmunya nggak benar, nggak ada. Nah, ini juga salah, ya, bisa tersesat nantinya. Nah, maka Islam mengajarkan bahwa keduanya itu harus berjalan beriringan. Punya ilmu dan juga ilmunya diamalkan. Jangan sampai timpang sebelah ya, atau ya cuman punya salah satunya, apalagi na'udzubillah nggak punya dua-duanya. Ya, na'udzubillah. Nah, inilah surah Al-Fatihah tadi. Ya, surah yang disebut sebagai Ummul Quran, inti dari seluruh Al-Quran. Ya, kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah ini, itu berisi tentang doa yang diajarkan oleh Allah langsung. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya, Allah itu berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Ya, kata Allah, aku bagi salat itu dalam dua bagian. Baina abdi, baini wa baina abdi nisfain. Ya, untukku setengah dan setengahnya untuk hambaku. Makanya tadi di awal saya bagi Al-Fatihah itu ada dua. Ya, tentang Allah, sifat Allah, dan juga kepada Allah. Artinya tentang kita sebagai hamba kepada Allah. Wali abdi masa'al. Nah, maka kata Allah, kalau benar kita ibadahnya, kalau benar kita sholatnya, kalau benar kita baca Al-Fatihahnya, wali abdi masa'al. Maka apapun yang kita minta, kata Allah, aku kasih, kata Allah. Wali abdi masa'al. Nah, makanya ketika kita baca 4 ayat pertama, tadi setengah yang pertama dari surah Al-Fatihah, itu isinya pujian-pujian untuk Allah. Ya, tadi tentang Allah. Allah mendengarkan hambanya, pujian hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Ya, memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana kita memuji bahwa hanya Allah, ya, penguasa alam semesta ini. Ar-Rahmanir-Rahim, tentang sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, bagaimana kita menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya penguasa mutlak nanti di hari kiamat. Ya, mungkin sekarang di dunia banyak penguasa-penguasa, ya, dari yang kecil, ya, wali kota, gubernur, presiden, raja, dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat, ya, penguasa itu hanya cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian setengah setelahnya Al-Fatihah, 3 ayat setelahnya, itu merupakan permohonan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi Allah mengatakan berjanji akan mengabulkannya. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang ikrar kita bahwa hanya Allah yang kita sembah dan yang kita minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita meminta hidayah, ya, agar hidayah ini diberikan oleh Allah secara terus-menerus atau istiqomah. Kemudian ayat terakhir siratal ladzina an'amta alaihim, sampai akhir, ya, bagaimana jalan yang lurus yang kita minta itu jalan yang jelas, yang berupa ilmu dan amal. Ya, kita minta keduanya, ilmu dan amal. Dalam 7 ayat inilah yang kita baca setiap hari, yang kita baca 17 kali sehari. Ini terkandung nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, akhlak, arah hidup seorang muslim, ya, sebagai kita seorang muslim secara utuh. Karena itu tadi Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, ya, induk dari seluruh isi Al-Quran. Nah, mungkin sekian dulu ya, singkat saja pada kajian malam hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, apabila ada perkataan ataupun hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini, khususnya pada surah Al-Fatihah, ya, tadi mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kebermanfaatan pada apa yang kami pelajari. Wa 'alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Fid din wa dunya wal akhirah, untuk agama kami, untuk dunia kami dan akhirat kami. Allah merzaqna istiqamah fi talabil ilmi, berikanlah istiqamah dalam belajar menuntut ilmu, wa fi amalihi, dan dalam mengamalkannya, wa fi nasyrihi, dalam menyebarkannya, wa fi jami' ta'at, dan dalam taat ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih.